Kenapa disebut happy? Karena kisah tentang Yesus ini berakhir dengan happy ending. Siapa yang pernah nonton film-film karya Walt Disney? Ada? Ada Rapunzel, Cinderella, Little Mermaid. Kenapa orang banyak sekali suka dengan film-film Walt Disney? Karena endingnya selalu happy ending. Orang suka kalau happy ending. Kalau kita nonton film-film Walt Disney, jagoannya itu ya, starnya selalu ganteng, cantik, ya, miskin, banyak tantangan, menderita, wah macam-macam, banyak drama dalam hidupnya, tetapi selalu happy ending. Ya, istri saya, bongkar rahasia sedikit ya, istri saya ini suka sekali nonton drakor, saudara. Ya, tiap dia punya me time, waktu ya udah selesai semua kerjaan, dia sering nonton drakor. Tapi kalau dia dengar spoiler dari mana-mana, spoilernya kalau endingnya nggak happy ending, dia jadi nggak nonton. Ya, dia nggak terusin lagi. Pokoknya dia nggak mau kalau nggak happy ending. Kalau apalagi kalau hasilnya ngambang gitu, nggak jelas gitu ya. Bukan jengkel lagi tuh, bukan jengkel lagi. Kesel, bukan kesel ya. Jadi dia nggak mau ya. Nah, kalau hari ini kita merayakan Paskah ini karena kita bersuka cita, karena kita akan mendengar kabar baik. Kita mendengar kabar yang sungguh-sungguh baik bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak bangkit, gimana kira-kira ya? Hah? Kalau Yesus ternyata tidak bangkit, gimana kira-kira? 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka artinya Yesus nggak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah dasar yang paling utama, yang paling penting dalam iman kekristenan, dalam menyongsong masa depan kita. Pengharapan kita ada pada Paskah. Jumat Agung dan Paskah itu satu paket yang paling penting yang kita rayakan. Selain kelahiran Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Kristus itu yang sangat penting. Karena apa? Perjanjian yang baru antara Tuhan dengan manusia berubah di atas kayu salib. Bukan waktu Yesus lahir. Perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Tadinya kita semua hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Di atas kayu salib. Saat itulah perubahan terjadi. Dari orang yang hidup di bawah kutuk hukum Taurat, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi hidup karena kekuatan kita, tidak mengandalkan kebaikan kita, tetapi mengandalkan kebaikan Tuhan. Tidak mengandalkan kuasa kita, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ya, itulah sebabnya kita punya pengharapan akan masa depan. Dan pengharapan kita, pengharapan yang pasti, bukan cuma mudah-mudahan. Saudara, hidup kita ini sebenarnya sangat simpel. Setiap orang itu dalam hidupnya hanya punya dua hal dalam hidupnya. Pertama, dia sehat atau dia sakit. Kalau dia sehat, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau sakit,
kalau sakit ada dua hal yang harus dia pikirkan. Pertama, dia akan semakin baik atau dia akan semakin buruk. Kalau dia semakin baik, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau dia semakin buruk, ada dua hal lagi yang harus dia pikirkan. Ya, pertama, dia akan mati atau dia akan hidup. Kalau dia akan hidup, nggak ada masalah. Kalau dia mati, ada dua hal yang harus dia pikirkan. Cuma dua terus kan? Apa? Kalau dia mati, masuk surga atau masuk neraka? Ya, kalau masuk surga, nggak ada masalah. Kalau masuk neraka, ada dua hal lagi, saudara. Apa? Original atau crispy? Ya. Nah, saudara tahu kata apa yang paling banyak diketik oleh orang di Google 5 tahun terakhir ini? Ada yang tahu? Satu kata apa yang paling sering diketik orang di Google search? Ya, orang sering cari di Google 5 tahun terakhir ini apa? Bukan cari uang online, bukan. Apalagi? Bukan soal politik, bukan. Tahu? Satu kata yang paling sering, boleh cek di AI, boleh cek di Google, itu satu kata yang paling sering dicari orang, khususnya ketika COVID adalah harapan. Pengharapan, itu adalah yang dicari orang. Orang sangat membutuhkan pengharapan dalam hidupnya. Kenapa ada banyak orang yang bunuh diri? Karena tidak punya pengharapan. Ini menunjukkan bahwa harapan adalah salah satu kebutuhan terbesar manusia. Hari-hari ini, kondisi dunia hari ini, perubahan iklim, bencana, ketidakpastian ekonomi, politik, media sosial, dan lain-lain membuat orang seakan-akan mereka tidak lagi punya pengharapan. Mereka tenggelam di dalam lautan yang tidak ada batasnya, yang mereka tidak bisa selami bagaimana. Dan pengharapan itu menjadi sebuah pelampung yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, harapan itu adalah kunci supaya kita bisa bertahan menghadapi tekanan-tekanan di dalam hidup ini. Seorang yang bernama Admiral William McRaven, seorang laksamana bintang 4 di Angkatan Laut Amerika, dia menulis dalam bukunya namanya Make Your Bed. Menulis pengalamannya saat dia menjalani pelatihan di Navy SEAL. Itu pelatihan yang paling berat yang ada di Angkatan Laut Amerika. Dan dia bilang, tidak banyak orang yang bisa lulus melampaui training itu kecuali satu, mereka punya pengharapan yang kuat. Dia bilang begini, harapan, dalam bahasa Indonesia aja ya, harapan adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta. Dengan harapan saudara dapat menginspirasi bangsa-bangsa menuju kejayaan. Dengan harapan saudara dapat membangkitkan mereka yang tertindas. Dengan harapan saudara dapat meringankan rasa sakit akibat kehilangan yang tak tertahankan. Itu katanya dia. Pertanyaannya, di dunia ini di manakah kita bisa mendapatkan pengharapan? Kita ini hidup di dunia di mana dunia yang kita hidup ini tidak bisa memberi pengharapan. Kalau kita melihat di sekitar kita, sekeliling kita, kesukaran yang ada di dunia ini, cepat atau lambat, walaupun kita ini orang yang punya banyak fasilitas, keuangan, kepandaian, jabatan, tapi kalau kita andalkan semua itu, cepat atau lambat kita lihat orang yang tadinya ada di atas, ya, entah karena
betul-betul salah, antara karena konspirasi, periode berikutnya dia bisa ada di penjara. Tadinya dia kaya, punya segala sesuatu, periode berikutnya dia bisa tidak punya apa-apa, hidup miskin. Orang yang sangat terkenal, sangat dihormati, tiba-tiba sakit dan hidupnya sangat melarat, sampai rumah tidak punya, kendaraan tidak punya, tinggal di kos dalam kondisi yang sangat menggenaskan. Kita hidup di dalam dunia yang betul-betul kondisinya tidak bisa diprediksi. Kemampuan manusia bisa diandalkan, tetapi tidak selalu bisa diandalkan. Jadi kalau dunia ini begitu menyeramkan buat kita, hari ini saya mau berikan kabar gembira, kabar baik buat kita semua. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai keempat dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kebangkitan Yesus memberikan kepada kita harapan, memberikan kita sebuah warisan, ya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, entah di dunia ini maupun setelah kematian. Kita punya pengharapan yang pasti, karena kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, maka tidak ada yang mustahil buat kita yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dunia ini kita tidak perlu takut dan khawatir. Setelah kematian, kita pun tidak perlu takut dan khawatir. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 6, dikatakan bahwa mereka, orang-orang di waktu itu di Babylon waktu itu, mereka sedang mengalami kesulitan, kesukaran yang sangat besar. Mereka ditekan karena mereka adalah golongan minoritas. Dan saya rasa saudara bisa merasakan sendiri, karena kita juga mungkin mengalami yang kurang lebih sama. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas menyembah berhala-berhala. Dan mereka termasuk golongan minoritas. Dan mereka diperlakukan sangat tidak adil. Nah, kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita beberapa hal yang bisa membuat kita punya pengharapan. Yang pertama ayat 3 berkata, telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita pengharapan, melahirkan pengharapan. Tiba-tiba bisa kita tadinya tidak punya pengharapan, sekarang kita bisa punya pengharapan. Bagi banyak orang, kematian itu akhir dari segalanya. Tapi kebangkitan Kristus dari antara orang mati menunjukkan bahwa kematian bukan akhir segalanya, tetapi kematian merupakan awal dari sebuah kehidupan yang baru. Tanpa ada kematian, tidak pernah ada kebangkitan. Dan tanpa kematian, kita tidak pernah dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali menjadi suatu manusia yang baru. Kita menjadi status yang baru. Tadinya kita manusia berdosa, kita sekarang menjadi anak-anak Allah yang punya pengharapan. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan masa depan yang dapat diharapkan. Ayat 4 bilang, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Masa depan yang Tuhan sediakan itu bukan masa depan yang sementara, bukan masa depan selama saudara ada di muka bumi, bukan masa depan sementara saudara masih sehat, masa depan yang kekal di surga dan di bumi. Dan yang ketiga,
kebangkitan Kristus itu merupakan wujud dari kasih Tuhan. Dikatakan ayat 3, semua itu terjadi karena rahmat-Nya yang besar. Rahmat dalam bahasa Inggris itu artinya mercy, artinya love in action. Bukan hanya sekedar pernyataan kasih, tapi kasih yang ditunjukkan dengan perbuatan. Satu hari ada seorang seniman pelukis yang sangat terkenal. Dan dia satu hari dia pulang ke kampung halamannya di dusun ya. Dia pulang di sana refreshing dan dia jalan-jalan di dusunnya. Sampai di dusunnya dia kaget karena ada satu toko yang memajang lukisannya. Hah, kok lukisanku ada di sini? Dia bilang itu adalah salah satu masterpiece-nya dia. Dipasang di sana. Dalam kondisi bingkainya sudah rusak, lukisannya kotor, padahal itu masterpiece-nya dia. Pertanyaan saya, bisakah pelukis ini masuk ke dalam toko itu dan bilang, ini lukisan punya aku ya, ini pelukisnya aku loh, ini punya aku mau ambil kembali, bisa? Bisa? Tidak bisa. Itu bukan punyanya dia lagi. Walaupun itu dia yang buat, tapi itu bukan punyanya dia lagi. Itu punyanya yang punya toko. Kalau dia mau ambil itu kembali, apa yang dia lakukan? Dia harus beli kembali lukisan itu. Dia harus bayar sama yang punya toko supaya dia bisa ambil kembali lukisan itu. Saudara dan saya, kita adalah lukisan itu. Tuhan itu yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Dari semua ciptaan, kitalah masterpiece-nya. Dan Dia datang dari surga ke bumi. Dia lihat masterpiece-nya, saudara dan saya, rusak semuanya karena dosa. Dan untuk itu Dia mau tebus kembali. Dia tidak bisa ambil begitu saja karena kita bukan punya kita lagi. Kita hamba dosa. Kita miliknya iblis. Dia harus bayar harganya. Dengan apa? Tidak ada yang bisa tebus kita. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri. Kita hamba dosa. Satu-satunya yang bisa menebus kita hanya pemilik kita, pencipta kita, Yesus. Dialah yang menebus kita dengan mati di atas kayu salib, sehingga kita menjadi miliknya kembali. Dia akan mengganti kita. Dia akan membersihkan kita. Dia akan ganti dengan figur yang baru. Dia akan bersihkan. Dia akan perbaiki bagian-bagian yang rusak, sehingga kita kembali serupa dan segambar dengan aslinya. Kita adalah ciptaan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebagai Tuhan, Dia tidak bisa mati untuk menggantikan kita, untuk menebus kita. Dia harus jadi manusia, manusia Yesus Kristus, supaya Dia bisa mati menggantikan kita di atas kayu salib, sehingga kita bebas, kita tidak lagi jadi hamba dosa, kita anak-anak Tuhan, kita lebih dari pemenang. Inilah kasih yang mengalahkan maut. Love wins. Kasih yang mengalahkan maut. Hanya Yesus yang sanggup mengalahkan maut, sehingga kita beroleh pengharapan yang pasti. Saya minta tim musik bisa naik ke atas. Satu hari ada seekor singa yang pulang ke gua. Singa ini pulang ke gua, dia capek habis berburu, perutnya sudah kenyang, dia tidur di dalam gua. Sementara dia tidur di dalam gua, dia lihat ada seekor
ada laba-laba, ya dia nggak peduli dengan laba-laba itu, dia tidur saja. Si laba-laba begitu lihat ada seekor singa masuk ke dalam gua, apa yang dalam pikirannya? Aku dapat mangsa yang besar, katanya. Apa yang dia lakukan? Waktu singa itu tertidur, dia cepat buat itu sarang laba-laba yang banyak sekali. Dia tutup semua singa itu dengan sarang laba-laba, sehingga dia bilang, sekarang aku akan memangsa dia. Kira-kira apa yang terjadi? Waktu singa itu bangun, waktu dia bangun, dia langsung, kalau kita bangun ngapain biasanya? Nguap dulu ya. Waktu singa itu nguap, apa yang terjadi? Semua sarang laba-laba itu hancur, dan ketika singa itu berdiri, dia tanpa sengaja dia injak laba-laba itu, dan laba-laba itu mati. Saya mau kasih tahu, itu gambaran bagaimana kuasa Tuhan tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan kuasa dari si iblis. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kita harus tahu bahwa Yesus yang tinggal di dalam diri kita, yang tinggal dalam diri saudara dan saya, dia lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu takut lagi kepada si jahat. Saya kirim selamat Paskah di WA, banyak orang saya kirimin. Saya tulis di situ, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kamu. Roh Yesus ada di dalam kita. Kita lebih besar daripada segala sesuatu. Kita punya Tuhan yang maha besar, dan dia tinggal dalam diri kita. Kita lebih dari pemenang. Kita punya pengharapan. Paskah memberikan pengharapan yang baru kepada kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Saya mau bacakan satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kebangkitan Kristus, kuasa dosa, iblis, maut telah dikalahkan.
selalu ada bagiku. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang benar. Kau selalu ada bagiku. Engkau Bapa, Bapa yang kekal. Sebelum saya menutup khotbah saya dengan doa, saya ingin menantang kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini merasa hidupnya tidak punya pengharapan. Mungkin saudara sudah berusaha dengan sekuat tenaga yang saudara bisa. Dengan berbagai macam cara, saudara sudah berusaha. Tetapi saudara tidak lagi memiliki pengharapan. Rasanya semua sia-sia. Saya mau beritahu, di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Pengharapan yang kekal. Dia berkata, Dia memberikan kepada kita bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kalau ada di antara saudara yang mau memiliki pengharapan itu, ingin memiliki hari depan yang penuh harapan, tidak ingin celaka, ingin mengalami damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang kacau ini, saya menantang saudara untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saudara. Dan kalau ada di antara saudara yang mau, letakkan tangan saudara di dada, dan saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada sebagai respon atas firman yang kami dengar, atas kabar baik yang kami dengar, atas tawaran dari surga atas hidup kami. Kami sadar dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami sudah putus asa, putus pengharapan. Tapi kami bersyukur hari ini kami dengar kabar baik. Tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sebab itu saat ini Tuhan, kami buka hati kami. Aku buka hatiku. Aku terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni semua dosa-dosaku. Minta darah-Mu menyucikan, menguduskan roh, jiwa, dan tubuh, dan membuang semua kutuk dari kehidupanku. Aku mau hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jadilah Raja, Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Kau masuk tinggal dalam hati kami, memberikan pengharapan kepada setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Dan kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan, kami dapat lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.